cerita Satu atap. Atap. Hai, kembali lagi di cerita Satu atap. Atap. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Oke, kita bakal ngebahas tentang gimana perjalanan kita mendekati merit sampai akhirnya kita udah merit. Perjalanan merit kita udah mau setahun ini. Jadi kita bakal menceritakan sedikit-sedikit tentang gimana sih kisah dari sisi cewek dan cowok waktu sebelum menikah. Jadi kayak ekspektasinya nanti nikah tuh kayak gimana ya. Dan realitanya seperti apa? Oke. Jadi kita mulai dulu dari segi cowok dulu deh. Kayak waktu dulu tuh, waktu belum nikah, apa sih ekspektasinya kalau nanti udah bakal jadi kepala keluarga dan bakal punya istri? Ekspektasinya gimana? Ekspektasi dulu sih nggak terpikir ekspektasi, tapi malah jadinya kayak ada ketakutan. Oke. Ketakutan tuh ekspektasi atau bukan? Bisa jadi kan mungkin kayak ada pemikiran-pemikiran kita yang kita takutin nanti kalau udah nikah. Apa tuh, gimana tuh, Oke, berarti cara ngadepinnya gimana tuh. Berarti berbeda ya. Kalau ekspektasi biasanya kalau orang-orang menganggap ekspektasi itu yang tinggi ternyata nggak Ya, tercapai. berarti aku ralat dikit ya, bukan ekspektasi, berarti lebih kayak apa sih ketakutan yang dirasain sebelum menikah. Jadi sebelum dari single sampai akhirnya nanti udah punya istri gitu ya. Jadi ini dari segi cowoknya, itu ketakutannya apa aja? Oke. Dan di sini aku tambahin, kita tidak membahas masa prosesi persiapan merit ya, tetapi ekspektasi dari sebelum merit, entah itu dari masa pacaran sampai ke mau persiapan pernikahan, itu tergabung jadi satu ya, dan sudah acara pemberkatan. Ya. Nah, ketakutan dulu. Mungkin kalau dari cowok, pasti nggak jauh-jauh dari satu segi finansial. Oke. Bukannya merasa tidak sanggup dulu untuk menikah, tetapi selalu berpikir, bisa nggak ya aku menghidupi dua orang, apalagi ini anak orang kan. Secara kan aku sudah meminta baik-baik ke orang tuanya ya, untuk saya ambil dalam tanda kutip. Nah, apakah sanggup ini aku bulan-bulanan, terus secara kerjaanku gimana ya nantinya ya, terus kan kita harus moving ke tempat baru, terus starting semua yang dari sama-sama kita nggak tahu kebiasaan sehari-hari seperti apa, sekarang ini baru kelihatan peluang tertuju. Yang pertama pasti masalah ke financial. Terus yang kedua, kalau dari aku pribadi sih, itu lebih ke kebiasaan. Bisa nggak nanti aku nyesuaiin kebiasaannya dia apa enggak ya? Ya ada sih, pasti ada ketakutan seperti itu. Itu kalau dari sisiku yang cowok. Kalau dari sisi perempuan, gimana nih? Mungkin kalau aku tuh lebih mikirnya agak jauh ya, bisa dibilang pada saat itu. Mungkin cewek tuh kan kayak lebih sering overthinking ya daripada cowok. Aku gak tau juga ya, cowok juga mungkin ada overthinking, tapi mungkin gak se-over cewek gitu ya. Jadi pada saat itu yang aku pikirin, karena aku bakal meninggalkan Pulau Bali, jadi aku bakal pindah pulau gitu kan ya. Jadi benar-benar jauh dari orang tua, dari keluarga. Jadi aku pikirin pada saat itu, bisa nggak ya aku nanti tinggal benar-benar sama dia doang dalam satu rumah tanpa ada orang tua. Meskipun aku dulu pernah yang ngekos atau merantau gitu. Tapi kan kalau dulu merantau, mau segimanapun aku tetap balik pulang ke rumah kan. Sedangkan nanti kalau misalnya aku udah menikah, rumahku itu udah di sini. Sedangkan yang di Bali itu adalah rumah orang tuaku gitu. Meskipun itu rumah masa kecil gitu ya, tapi tetap aja kayak bakal ada gejolak yang baru. Aku tuh udah bener-bener stay seumur hidupku nanti ke depan bersama dia,
aku bisa nggak ya kayak gitu loh. Oke. Pada saat itu aku Ketakutan untuk ya penyesuaian. penyesuaian. Terus gimana dengan lingkungan nanti sekitar, entah tetangga, teman atau gimana. Karena kan satu sisi pun juga nanti aku udah nggak, kehidupanku udah nggak kayak di Bali gitu ya. Kerja pun mungkin udah nggak kayak yang waktu di Bali kerja kantoran. Aku masih banyak punya teman-teman kantor. Itu aku pikirin terus nanti aku di sana bisa nggak ya aku beradaptasi dengan entah mungkin teman-temannya dia atau aku udah teman-teman baru gitu. Terus ada lagi juga yang aku takutin pada saat itu adalah gimana ya kalau misalnya nanti udah serumah terus aku di rumah sendirian, dia pergi untuk kerja sedangkan aku mungkin masih di rumah, aku ngapain aja ya nanti di rumah. Nah itu sebagai si cewek, ada nggak ya nanti kesibukan nanti di sana, aku bakal ngapain ya, terus aku bakal mati gaya nggak ya nanti aku di rumah, kayak gitu-gitu. Itu sih banyak yang aku pikirin. Terus habis itu dari kalau selebihnya lagi ketika ada suami, apakah aku bisa nggak ya melayani suamiku dengan baik, melayani dalam arti kalau misalnya dia pulang kerja, aku bisa nggak ya selalu ada dan ceria selalu di depan dia. Jadi paling nggak kalau misalnya dia pulang capek, aku tuh nggak bikin nambah kecapeannya dia gitu loh. Tapi kayak ya paling nggak dia bisa istirahat sejenak dengan adanya aku gitu. Apakah aku bisa nggak ya terus-terusan kayak gitu? Terus habis itu aku juga mikir kalau misalnya nanti ya namanya kehidupan kan ya pasti ada suka ada dukanya. Kalau suka tuh aku yakin sih semua orang pasti oke-oke aja. Tapi kalau misalnya pas dukanya, gimana cara nanti aku ngelewatin itu, gimana cara nanti aku nerima itu sih juga yang aku pikirin. Lebih ke sana. Terus kalau misalnya soal yang kayak masak apa segala macam untuk kehidupan sehari-hari, untuk belanja, aku sih mungkin nggak terlalu kaget dengan hal itu ya, karena itu pernah aku lakuin waktu aku merantau, tapi tinggal nanti menyesuaikan sedikit-sedikit. Dan yang satu sisi lagi aku lebih yakin pada saat itu, karena aku tahu kalau segi untuk makan sehari-hari, calon pasanganku ini tidak cerewet untuk soal makan gitu kan ya. Jadi aku lebih tenang lah gitu ya, udah lebih yakin, oh gampang lah itu. Kalaupun misalnya yang capek banget gak bisa masak, ya paling nanti bisa lah tinggal beli atau gimana gitu kan. Jadi aku nggak terlalu khawatir dengan itu. Itu sih berarti kurang lebihnya segelintir kekhawatiran dan ada sedikit keyakinan pada saat mau menikah. Oke, berarti kalau dari sisi kamu pribadi, ini cewek pribadi dirimu ya, berarti ada ketakutan tentang diri sendiri dan juga ekspektasi ke pasangan, aku bisa memenuhi ekspektasi pasangan apa enggak gitu ya. Oke, kalau yang tadi dari sisiku kan lebih ke arah pribadiku sendiri, ada ketakutan diri sendiri. Tapi kalau untuk ketakutan tentang dia atau kita berdua sih secara komunikasi atau apa, nggak terlalu ya, karena dari yang kita awal PDKT sampai ke kita istilah dalam tanda kutip diuji waktu sebelum menikah, ya itu persiapan untuk pernikahan. Ya kita sudah ada komunikasi, kita sudah tahu caranya kalau ada bentrok, salah persepsi, miskomunikasi, cara memperbaiki komunikasinya gimana, nggak terlalu jadi beban, malah yang jadi pemikiran. Kalau tadi pertanyaannya jatuhnya ke pribadi sih. Bisa nggak ya sehari-hari nanti aku menghidupi anak orang, 2 orang. Kalau aku pribadi sendiri sih bisa. Nanti kebutuhan sehari-hari apa aja sih selain makan? Pastinya kan makan. Terus kebutuhan berikutnya apa? Ada sandang, pangan, papan. Tuh, ternyata ketakutan atau ekspektasi versi kita ya, bukan versi orang-orang ekspektasi kan harus ekspektasi tinggi, yang bagus kan. Kalau ekspektasi kita tadi
aku bisa nggak ya gini-gini. Ternyata realitanya gimana? Ya, karena gantian dari si cewek. cowok. Tadi kan dia ke sisi cowok dulu. Jadi setelah kita ngejalanin hampir setahun ini, ya ternyata nggak seburuk itu gitu loh, dan ternyata nggak yang sesusah itu. Jadi kita ternyata bisa kok sambil jalan, dipelajarin, terus dinikmati situasinya. Dipelajari, emang pelajaran sekolah. Bukan, maksudnya tuh kayak lebih mempelajari dengan cara kayak gimana sih situasi hari-hari, kita ngeliat secara langsung pasangan kita tuh kayak gimana gitu loh. Karena selama ini kan kalau kita cuman lihat, cuman via telepon atau mungkin cuman di pub gitu kan, kita nggak lihat langsung. Jadi kan kalau mau pelajarinnya tuh nggak yang lihat gitu loh, tapi kayak lebih menerka-nerka dari hasil foto apa segala macam, nggak tahu kayak gimana, bener nggak ya sesuai ekspektasiku apa nggak sih ini realitanya gitu loh. Tapi setelah nikah bener-bener kita lihat, oh jadi yang selama ini aku lihat di foto kayak gini loh kenyataannya gitu. Jadi akhirnya setelah nikah, aku awal-awal tuh jujur ya agak kurang bisa nyeimbangin gitu. Jadi dia tuh orangnya kan tak banget ya. Jadi kayak abis ini, aku tuh sampai aku yang ngelihatnya capek gitu loh. Sedangkan aku kan tipe orangnya yang slow, santai. Terus kalau yang nggak yang harus tak banget, yang penting selesai tapi dikerjainnya tuh slow gitu. Sedangkan pasanganku ini, dia tuh apa-apa harus pada saat itu semuanya dikerjain seret biar beres gitu. Habis itu baru dia santai. Kalau aku tuh kerjain satu, rehat dulu. Satu lagi, rehat dulu. Jadi kayak waktunya tuh panjang, nyantai, kerjain. Jadi pas waktu awal, aku yang agak keteteran buat mencoba ngikutin gerakannya dia gitu loh. Sampai aku bilang, bisa kok duduk dulu bentar, ngambil napas dulu kayak contoh. Misalnya contoh ya, akhirnya dia yang ngasih tahu ya. Jadi misalnya habis makan, dia tuh bukannya mungkin duduk dulu kayak apa gitu 5 menit aja, dia nggak langsung ngambil kerjaan, entah misalnya kerjaan ada ngurus editing lah, ngurus apalah segala macam. Dia tuh kayak nggak ada jeda buat istirahat. Terus kalau misalnya juga bisa pulang kerja gitu ya, habis ngapain, kayak dari luar. Jadi dia tuh kayak tipe yang emang harus langsung mandi kah atau apa, pokoknya langsung ngambil aktivitas baru gitu, nggak ada kayak istirahat. Duduk dulu kayak bentar, kayak ngaso, nggak usah 5 menit, 1 menit aja buat duduk diam kayak apa kayak gitu, buat menghela napas bentar, baru besok ngambil aktivitas lagi gitu. Nah, itu sih yang pas waktu itu buat aku agak capek banget rasanya gitu kan. Kadang dulu kan aku lebih yang santai, slow, dan semua aktivitas yang aku kerjain itu tuh kayak sudah lebih ke schedule gitu loh. Kalau dia tuh kan lebih yang spontan dan tak gitu. Jadi aku kayak habisnya apa nih gitu. Jadi kayak nggak habis-habis rasanya. Kalau aku tuh dulu udah tahu tek udah selesai. Aku orangnya memang nggak well plan, tapi ketika sudah memikirkan habis ngerjain ini, ngerjain A, B, C, D, E, atau sambil aku ngerjain A, hal B apa yang bisa dikerjakan. Ya contoh, dulu berpikir kayaknya antara ini ya, ini real case kita ya dalam pernikahan, antara cuci baju atau nyapu dulu. Nah itu yang sempat jadi dia agak protes. Nah makanya di sini kalau kalian tanya ya dari awal konten, di tempat kita ini nggak ada, karena kita berdua tidak nyaman. Ini kita disclaimer dulu ya, kita tidak nyaman karena aktivitas kita ketika bersih-bersih itu kita udah coba di sebulan pertama, itu jadinya di kita pribadi itu nggak nyaman di sini, di jari kita. Ya, dan ketika megang sapu, pel. Dari awal pun juga kita sebelum married, aku tuh emang tipe orang yang nggak terlalu suka aksesoris gitu loh. Jadi kalaupun mau pakai, ya kalau pas emang ada event apa, kalau lagi pergi gitu baru pakai. Tapi kalau untuk daily tiap hari untuk pakai anting, kalung, cincin, gelang tuh aku kayak kurang nyaman gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak sampai akhirnya aku awal pertama sempat mikir, ini cincin kau ini harus pakai gitu kan ya. Itu pun juga sama. Kayak kita
ya udahlah pakai gitu kan. Tapi giliran ini lepas, besok pakai lagi, lepas pakai. Aku daripada kayak gini, udah kita berdua mutusin, udahlah kita nggak usah pakai daripada lepas pasang nanti nggak tahu kelupaan, mending kita simpan aja. Kita nyamannya kayak gimana itu aja daripada kita harus maksain tapi nggak nyaman. Karena aku pribadi tadi seperti dibilang oleh Yeni, aku orangnya lebih banyak aktivitas, nggak bisa diem ya. Kalau udah selesai baru bisa. Contoh tadi antara nyapu atau cuci baju dulu. Kebetulan kita ada mesin cuci ya, jadi bukan manual. Aku dulu bingung mau ngerjain mana dulu. Oh, setelah dipikir-pikir, kan mesin cuci butuh waktu ya. Akhirnya, aku masukin dulu ke mesin cuci, nyalain mesin, tit, udah. Kan dia menunggu waktu setengah jam sampai 1 jaman. Baru aku sambil ngerjain yang lain, sapu. Setelah sapu selesai apa ya, sambil mungkin aku ngerjain sesuatu untuk nunggu mesin cuci. Udah, ngepel. Dan dia yang ketika ngelihat, meskipun dia kondisi lagi di dapur, tapi ngeliat aku sana sini muter-muter di rumah, nggak diem, dia yang risih. Ya, jadi kok apa sih dari tadi kok kayak jalan nggak diem gitu. Lalu sana, ya meskipun itu sebenarnya juga kayak aktivitas yang bisa cewek bisa cowok lakuin gitu ya. Tapi entah kenapa pada saat itu aku ngeliatnya kayak, aduh, kok nggak diem sih nih orang gitu. Dan apalagi di awal-awal pernikahan kita kan kita masih ya dalam tanda kutip berberes rumah ya, masih berantakan setelah. Karena kan kita pindahan, jadi banyak barang yang harus kita tata. Terus ada tempat yang harus kita bersih-bersihin. Ya, mana yang mau kita pakai, mana yang enggak, kayak gitu kan. Jadi kita mesti ya saling tanya lah, ini kamu mau taruh di mana, ini kamu mau taruh di mana, kayak gitu ya. Namanya kita baru pindah, terus barang yang kita bawa masing-masing pun kan beda kebutuhan dan beda pemakaian juga. Jadi ada yang kita urus bareng, ada yang kita urus masing-masing, kayak gitu. Nah terus kalau kayak dari sisiku sih kayak gitu ya waktu pas ngeliat, tapi setelah jalan kayak 3 bulan, sebulan gitu, oh emang dia tak-tek-tok kayak gitu. Tapi meskipun awal-awal aku juga sempat protes sih waktu ngomong langsung, ya tinggal akunya aja gimana nyimbangin, dan kita saling nyimbangin. Dia mungkin nyimbangin aku dikit, aku nyimbangin dia aja, jadi ketemu di tengah-tengah gitu loh. Sampai akhirnya aku entah itu bisa dibilang protes atau teguran atau apa ya, yang aku akhirnya ngomong langsung gitu. Jadi kan kita tuh emang dari zaman pacaran, setiap tanggal kita jadian, entah sampai sekarang kita tanggal merit, kita tuh kayak bakal diskusi berdua ngomongin sebulan ini nih gimana ya. Ada nggak sih hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada nggak sih hal-hal yang emang harus kita pertahanin, kayak gitu. Jadi dari sana saling introspeksi diri, terus kita ngomong. Jadi setiap pada saat itu karena baru nikah, lebih panjang ya mungkin celotehannya, yang mana emang enggak, yang mana iya gitu. Ya diskusinya nanti untuk kedepanannya gimana, kan kita belum tahu kan setelah kehidupan married itu tektokan kita itu seperti apa. Jadi dalam sebulan pertama ya kita labelkan chaos, aktivitas dia begini, aktivitasku begini, terus kita sambil bersih rumah, kebiasaan dia, hal-hal. Kalau kita ngomong udah married ya, kita bukan lagi cerita yang sebelum-sebelumnya masa PDKT, kayak kebiasaan dia habis makan itu seperti apa, kebiasaan dia mandi, terus bangun, terus dan gimananya kan punya habit masing-masing. Hal sepele aja, pakai odol atau ngeletakin handuk, yang biasanya banyak diparodiin ya, kalau cowok-cowok habis mandi, handuk taruh di kasur. Ya hal-hal receh dan sepele itu cukup ya kita alamin juga ya. Dan kita akhirnya diskusikan, nggak yang kita masing-masing bentak, wah kamu kayak gini. Enggak sih, tapi kita lebih diskusi jadi, ketika sudah waktu kosong, baru diomongin gitu. Mungkin tadi itu salah satu kunci yang kita jalanin juga gitu ya, supaya
maksudnya tuh kadang kan kita nggak tahu ya moodnya pasangan dan diri kita tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya yang cewek atau yang cowok ngakuin hal yang kurang pas di kita, mungkin ada baiknya kita lihat dulu deh situasi dan moodnya tuh gimana. Jangan langsung nanti kayak gitu tuh malah jadi kayak ribut gitu loh. Ya kayak ngajak perang, apalagi tensi sudah Iya. tinggi. Jadi lebih baik kadang kalanya itu kita ya udahlah di-keep dulu selagi itu mungkin ya nggak yang terlalu bahaya atau kan kayak terlalu bisa dinegosiasi gitu lah ya. Ya udahlah keep dulu, nanti kalau emang udah situasinya oke, baru deh aku tuh tadi nggak suka loh sama sikapmu yang gini. Jadi kita secara langsung tuh kayak negur, tapi ngomongnya tuh enak, baik-baik gitu, tanpa menyudutkan dia gitu. Betul. Jadi dari sisi pasangan pun juga bisa, oh iya ternyata aku ada salahnya ya di sini gitu loh. Jadi satu sisi kita mengingatkan dan menegur, jadi supaya dia tuh tidak mengulangi lagi gitu. Jadi paling nggak kita tahu, aku tuh nggak suka lo diginiin, kamu jangan giniin aku lagi. Aku nggak suka lo dengan sikapmu yang kayak gini, jangan diulang lagi kayak gitu. Jadi kayak lebih ada saling kompromi dan saling mau menerima kompromi itu. Jadi kembali lagi dengan kata saling menerima dan bisa saling menjaga perasaan satu sama lain. Ya, dan saling dapat menempatkan posisi. Bagaimana kondisi si pasangan ini, bagaimana lagi moodnya. Kalau semisal ego yang didahuluin semua, ya nggak jadi. Malah kita sering ngejuk sih, tapi mungkin ini bisa dianggap orang lain agak aneh ya. Kita sering ngejuk, kita nih udah married beneran. Iya. Berasa kayak masih pacaran. Bahkan banyak yang bilang juga, oh sudah nikah, aku pikir kalian tuh kayak masih pacaran gitu loh. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita pun sendiri yang udah waktu itu udah jalan hampir 9 bulan, 8 bulanan nikah tuh kadang-kadang masih mikir, kita udah nikah beneran ya? Masih kayak gitu sih. Kayak masih ngerasa slow, nyantai, kayak gitu. Mungkin karena kita juga pengen menikmatin masa berdua dulu, saling mengenal dulu gimana karakter kita masing-masing, supaya lebih enjoy. Oh, kalau dia melakukan ini, aku tahu nih harus ngapain, kayak gitu. Misalnya kalau ada segimanapun kita punya kunci buat tahu komunikasi yang baik, tapi mungkin ada sisi juga di mana kita kayak hilaf gitu ya. Terus tahu gimana waktu kapan kita akan mulai ngomong lagi, waktu kapan kita harus diem gitu. Mungkin kita misalnya kalau kesalahan ya udahlah kasih ruang dulu untuk dia sendiri dulu, kayak nggak kita ganggu langsung. Mungkin hal-hal kecil kayak gitu yang kita juga harus perhatiin waktu saat punya rumah tangga ini sih. Ada masalah dalam ya diskusi bersama, ya kita kasih ruang. Pastinya kan pasangan nggak mungkin luput dari adanya cekcok ya, tapi bagaimana kita menghadapi permasalahan, perbedaan sudut pandang, cara tanggapnya itu dengan kepala dingin. Nggak langsung yang judging, dar-der-dor. Ya namanya setiap orang pasti ada kesalahan. Nggak ada yang 100% perfect benar. Yang perfect benar ya yang di atas ya. Yang membuat kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya tinggal gimana kita pinter-pinternya membawa diri. Kalaupun misalnya kita udah tegur, udah ngingetin, udah diskusiin, tapi mungkin masih diulang, ya tinggal kitanya aja bisa nerima apa enggak. Karena mau menerima apa enggak. Karena sekali lagi di awal kamu memilih pasangan, jangan pernah berpikir untuk bisa merubah pasanganmu. Oh nggak apa-apa nanti setelah married bisa tak rubah. Nggak mungkin. Setiap orang pasti akan kebiasaan sendiri-sendiri, tergantung dari kesadaran masing-masing. Benar. Kapan
pasangan akan sadar? Kita nggak tahu. Kita berharap saja setelah kalau teman-teman mengatakan ada usaha dan ikhtiar, ya berdoa supaya ada perubahan dari sisi pasangan yang kalian tidak sukai. Ya kembali lagi tadi, saling sadar, saling memahami. Kata kunci yang kita bawa dari awal, dari pacaran, saling. Contoh-contoh kecil, kayak aku lagi kerja, editing. Aku lagi ngelesin online. Dia datang, tek-tek-tek, bawain minuman. Terus aku ada bilang, setelah ini jamku mepet ya, aku mungkin butuh waktu sejam, setelah itu aku harus ada hadir di sekolah untuk mengajar. Dia bantu prepare dengan, aku bawa bekal, aku makan bekal sambil online. Nah, jadi saling memahami. Begitu juga ketika dia kondisi memasak. Mungkin aku nggak bisa bantu banyak ketika masak. Yang bisa aku lakuin, dulu memang belajar. Gimana sih ini ngantuk beras? Masukin ke centong, terus berapa air. Sekarang udah biasa, ya udah. Tiap pagi, kalau aku bangun dulu, dia masih belum, apa yang bisa aku kerjain untuk meringankan pekerjaan bersama, ya dilakukan. Lebih ke TikTok sih. Ya. Tapi syukurnya dengan sejalannya kita gini sekarang sih, rata-rata kalau misalnya kayak ngelakuin hal-hal seperti itu, kita tanpa TikTok ya, kayak udah ada kesadaran sendiri aja gitu. Jadi kayak lihat apa yang kurang, langsung cepet bantu, apa yang ini kurang, langsung ditambahin. Jadi kayak lebih, bukan kayak sampai kayak, tolongin aku gini dong, nggak sampai yang kayak gitu sih. Kecuali kalau memang butuh banget, baru dia sampai bilang tolong, bantu apa segala macam. Tapi sejauh ini yang udah dijalanin sih kayaknya nggak yang sampai sebegitunya gitu. Jadi kayak udah ada kesadaran dari pasangan masing-masing buat mau ada inisiatif lah gitu buat. Jadi kitanya juga pas ngelakuin merasa dihargain dan merasa kayak bukan yang kayak punya tanggung jawab lebih gitu, tapi ini tanggung jawab bersama, bukan individu. Betul. Karena kita kan udah berdua ya, jadi apapun yang kita lakuin ya untuk bersama gitu, bukan untuk kepentingan pribadi lagi. Lebih ke sana. Kayaknya seru, tapi kita terbatas waktu ya. Tadi semula kita berpikir mungkin 1 episode aja ya, tapi kayaknya belum. Kita perlu lanjut untuk di next episode. Oke teman-teman, tetap di Cerita Satu Atap. See you!